Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kultum pada malam hari ini, kalau tadi sudah disampaikan, tema pada malam hari ini adalah kisah taubatnya Ibrahim bin Adham, tapi itu sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu dan saya diminta untuk menyampaikan tema berikutnya, masih terkait dari apa yang dinukilkan dari kitab Usfuriyah karangan Syekh Muhammad Ibn Abi Bakar Usfuri. Beberapa nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Usfuriyah ini pada kesempatan malam hari ini terkait dengan keimanan, di mana ada satu kisah dari tokoh yang dituliskan dalam kitab tersebut yang bernama Abdus Samad bin Mughaffal. An Abdus Samad ibn Mughaffal qala, berkata Abdus Samad bin Mughaffal ini, aku mendengar Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu berkata, aku membaca 30 baris di akhir kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Daud, apakah engkau tahu mukmin mana yang lebih aku suka untuk aku panjangkan hidupnya? Beliau, yakni Wahab bin Munabbih, menjawab, tidak tahu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang yang jika mengucap la ilaha illallah, tadi Nabi Daud alaihissalam menjawab tidak ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang yang jika mengucap la ilaha illallah maka merinding kulitnya, persendiannya bergetar, karena sesungguhnya kata Allah, aku tidak menyukai kematian baginya sebagaimana orang tua tidak menyukai kematian anaknya, tetapi dia harus mati. Sesungguhnya aku ingin membahagiakannya di tempat selain tempat ini, sebab nikmatnya yang dimaksudkan adalah dunia. Sebab nikmatnya atau dunia adalah bencana dan kemakmurannya adalah kesulitan. Di dalam dunia ada musuh yang tidak main-main merusakmu. Dia berjalan pada kalian seperti aliran darah. Oleh karena itu, aku menyegerakan kekasih-kekasihku ke surga. Andai bukan karena hal tersebut, pastilah Adam alaihissalam dan anak keturunannya tidak mati hingga sangkakala ditiup. Jamaah sekalian, hikmah yang terkandung dari
kitab Usfuriyah ini dari satu cerita di mana Nabi Daud alaihi salam ditanya oleh Allah, mukmin mana yang lebih aku suka akan kupanjangkan hidupnya? Tahukah engkau, wahai Daud? Kemudian Nabi Daud menjawab, tidak. Kemudian Allah jelaskan bahwa orang yang mengucap la ilaha illallah dan dia merinding, persendiannya bergetar, orang yang seperti itulah yang akan dipanjangkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau seandainya Allah matikan dia karena ada maksud lain, Allah hendak membawa hambanya itu kepada alam kehidupan yang lebih baik, untuk menghindari berbagai keburukan, tipu muslihat di alam dunia. Jamaah sekalian, beberapa kandungan dari kitab Usfuriyah ini memang terkait dengan tasawuf, di mana dalam kisah ini percakapan antara Nabi Daud dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memanjangkan umur hambanya yang senantiasa mengucap la ilaha illallah. Ucapan yang tidak hanya sepintas keluar dari mulutnya, tapi dengan penuh penghayatan, sehingga ucapan yang keluar dari mulutnya itu membuat dirinya bergetar, merinding dia. Tidak hanya ketika dia mengucap, ketika dia mendengar kalimat la ilaha illallah, maka merinding dia, bergetar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tingkatan orang ini memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendengar kalimat la ilaha illallah, atau terucap dari mulutnya kalimat la ilaha illallah, maka merinding dia, bergetar persendian dia. Maka orang yang seperti inilah yang insya Allah Allah panjangkan umurnya. Toh kalau seandainya Allah matikan dia, kata Allah, Allah hendak menyelamatkan dia dari berbagai tipu muslihat dunia, di mana dunia itu dalam kitab ini dijelaskan ada musuh yang tidak main-main yang bisa merusak imanmu, yang dia akan menggerogoti iman kekasihku, iman hamba-hambaku. Maka Allah menyegerakan, dalam artian Allah mewafatkan kekasih-kekasihnya lebih awal. Dan kalau seandainya pun Allah memanjangkan umurnya, maka adalah keberkahan dari Allah kepada hambanya itu, di mana hambanya itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ia hiasi kehidupannya, dari mulutnya sering keluar ucapan la ilaha illallah ataupun zikir-zikir yang lainnya. Jamaah sekalian, kemudian ada satu kisah disebutkan dalam majlis tafsir Syekh Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai, bahwa ada satu tokoh dalam kitab Usfuriyah ini yang bernama Hazim bin Walid, yang dia mengalami sakit yang aneh. Kemudian didatangkanlah tabib untuk mengobati Hazim bin Walid ini. Kemudian tabib ini memeriksa
denyut nadi Hazim bin Walid, tapi tabib ini berkata tidak ada penyakit pada Hazim bin Walid ini. Yang ini membuat keheranan keluarganya. Kemudian tabib ini menyarankan kepada keluarganya untuk menanyakan langsung kepada Hazim bin Walid tentang penyakitnya. Kemudian Hazim bin Walid akhirnya dapat mengutarakan kenapa dia sakit. Kata Hazim bin Walid bahwa sakit aku bukan pada diriku. Sakitku adalah takut karena Allah yang maha mulia lagi maha pemberi anugerah. Aku takut akan disodorkan dan diperhitungkan segala amalku. Aku takut akan hilangnya imanku ketika aku mati, sehingga aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah, kata Hazim bin Walid, orang yang keluar dari dunia ini dengan imannya dan tempat kembalinya adalah surga. Jamaah sekalian, pesan dari kisah ini adalah betapa seseorang dengan tingkatan keimanan yang tinggi, dia sampai sakit yang sebetulnya bukan sakit karena penyakit, tapi takut karena akan azab Allah. Seandainya dia meninggal tidak dengan membawa imannya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan dari beberapa kisah tadi memberikan dorongan atau hikmah buat kita agar kita senantiasa menguatkan iman kita. Al-iman yazidu wa yanqus, iman itu terkadang naik, terkadang turun, fajadul imanahum kata Nabi. Maka perbaharilah terus iman kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.